Oke, selamat malam Profesor. Selamat Malam. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Izin Profesor untuk memulai acara. iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Profesor dan teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali antusiasnya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Yomiswa Merasid. Saya dari Pendidikan Dokter tahun 2022 dan saya berasal dari Jayapura. Dan di sini saya selaku moderator tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Nala. Dipersilahkan Nala untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Profesor. Perkenalkan, nama saya Nabila Hafsari Puspawardani dari Pendidikan Dokter 2022 Universitas Padjadjaran yang juga akan menjadi moderator pada sesi wawancara pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Teteh dan juga Profesor Ponpon yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ngomong-ngomong, emang malam ini kita ada apa sih, Nal? Nah, malam ini kita akan melakukan kegiatan yang menarik banget, yaitu visit dokter. Walaupun online, tapi tetap nggak akan ngurangin keseruan sesi wawancaranya, karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Saya yakin banget kalau teman-teman udah sangat excited buat nyimak sesi visit dokter pada hari ini. Wah, teman-teman nih pasti penasaran banget nih, siapa narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, beliau adalah seorang mantan dekan Fakultas Kedokteran 4 yang kini menjadi dosen hematologi anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran 4 yang tercinta ini. Dan beliau pun juga adalah alumni dari Fakultas Kedokteran 4. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan antusias narasumber kita. Selamat malam, Profesor Ponpon. Apakah sudah bersama kami di pertemuan Zoom malam ini, Prof? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Profesor Ponpon. Saya harap kabar Profesor baik-baik saja ya, Prof. Alhamdulillah. Nah, jadi di pertemuan ini kita juga sebagai pemandu wawancara nggak sendirian. Kami juga bersama teman-teman dari Fasil 1 serta teteh-teteh fasilitator yang juga ikut serta dalam acara kali ini. Nah, kepada teman-teman serta teteh-teteh fasilitator untuk dapat memperkenalkan dirinya masing-masing. Mangga teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman dan juga teteh-teteh dan juga selamat malam Prof. Malam. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Rifai Arganata, bisa dipanggil Arga dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022. Saya sendiri berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Tata-Tata dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rachel Nabiha Alzena, biasa dipanggil Rachel, dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022, asal daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, Prof. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Saya izin double device izin memperkenalkan diri. Nama saya Revita Nur Faiza, asal saya dari Bandung, saya dari Pendidikan Dokter 2022. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Teteh-teteh dan teman-teman. Nama saya Evelyn Hilbarama Priyatna dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022. Asal saya dari Ciamis. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selamat malam, Prof. Teteh dan Malam. teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Henok Elia Marcelo. Saya dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022 dan saya berasal dari Jakarta. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Tata dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karina Diva Abelia, biasanya dipanggil Karin, dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022. Asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.
Selamat malam, Prof. Perkenalkan, nama saya Malam. Risma dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022, berasal dari Jember, Jawa Timur. Silakan mungkin bisa dilanjut oleh Teteh Fasilitator. Oke, selamat malam Profesor dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Amalia San Murdoko atau biasa dipanggil Ayu, dan saya di sini mungkin hanya sebagai pengamat saja ya, Prof, mendampingi anak-anak Fasil 1. Iya. Oke, terima kasih Prof. Mungkin bisa dilanjut oleh Nisa. Oke, baik. Selamat malam, Prof. dan teman-teman semuanya. Saya izin memperkenalkan diri. Saya sama seperti Ayu Amalia, hanya sebagai pendamping saja ya, Prof. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurazisia. Saya dari Pendidikan Dokter 2021. Saya asalnya dari Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan teteh-teteh semua yang sudah memperkenalkan diri. Satu lagi ada anggota Fasil kami yang kebetulan berhalangan hadir, yaitu Sean Daniel Stewart. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Nuril. Baik, untuk itu Prof dan teman-teman serta Teteh, saya izin untuk membacakan sedikit perjalanan karir dari Profesor Dr. Ponpon Ijradinata. Baik. Beliau telah mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran 4 pada tahun 1968, dan kemudian beliau juga pernah menjabat menjadi dekan Fakultas Kedokteran 4 pada tahun 1995 sampai tahun 2000, serta beliau juga pernah mengikuti research course in iron deficiency and development in children pada tahun 1992 di Universitas California, Davis. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung aja nih Prof. Dan teman-teman, kita masuk di sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Nala. Silakan Nala. Saya mulai ya Prof. Ya, silakan. Oke, kalau boleh tahu Profesor dulu asalnya dari mana Prof? Maksudnya asal domisili daerahnya. Saya dari dulu di Bandung. Oh, berarti Ya. warlock ya, warlock ya, Prof, Ya. warga lokal. Warga lokal, ya betul. Ya, kalau boleh tahu nih, Prof, kenapa Profesor memilih untuk melanjutkan studi di FKU 4 pada waktu itu? Iya, begini. Waktu itu saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran itu tahun 1960. Ya. Jadi 62 tahun yang lalu saya kedudukannya sama dengan kalian, mahasiswa yang baru masuk gitu. Kenapa saya ingin masuk kedokteran? Ya, pada waktu itu waktu di SMA, ya, SMA waktu itu nggak ada yang memberitahu kedokteran itu apa, teknik itu apa dan sebagainya lah gitu. Nggak ada. Waktu itu nggak ada informasi apa-apa kan waktu itu zaman Indonesia baru merdeka waktu itu. Ya. Nah, oleh karena itu kebetulan nenek waktu itu masih ada, dia mengatakan udah aja jadi dokter supaya bisa mengobati nenek gitu. Nah, udah. Waktu itu nggak kepikir apa-apa karena kita semua anak-anak SMA waktu itu tidak paham itu, fakultas juga tidak tahu apa itu ya. Sehingga ya udah daftar. Nah, waktu itu ya tahun 60 fakultas kedokteran itu baru sedikit. Saya nggak tahu jumlahnya ya. Nah, saya waktu itu daftar di Universitas Indonesia. Nah, di sana di Universitas Indonesia itu diuji masuknya itu, ikut ujian gitu ya, ikut ujian. Nah, saya ikut ujian dan alhamdulillah diterima waktu itu tahun 60 itu ya. Nah, udah gitu ada teman juga satu SMA diterima juga. Tapi pada waktu itu ya, pada di Jakarta itu kan panas
panas, nggak ada AC. Zaman itu nggak ada AC. Panas, aduh, saya bilang ke temen itu, nggak kuat kalau gini panas tuh. Katanya, nah ini, katanya di Bandung ada fakultas kedokteran juga. Saya tanya-tanya, betul. Di Bandung itu ada fakultas kedokteran, ya fakultas kedokteran Unpad, itu baru didirikan tahun 57 kan. Jadi baru 3 tahun waktu itu. Saya bilang gimana kalau kita pindah aja ya. Karena nggak kuat panas Jakarta itu. Kan di Bandung waktu itu dingin sekali. Iya, Udah pindah aja. Nah, di Bandung itu belum ada testing waktu itu. Jadi hanya diperlihatkan ijazah SMA, langsung ya kamu diterima gitu aja. Sudah diterima baru ngisi formulir-formulir dan sebagainya. Itu ya udah di Bandung aja, dekat lagi dan nggak panas waktu itu di Bandung kan. Walaupun kuliahnya nggak ada AC waktu itu, sama aja nggak ada AC, tapi nggak panas Bandung. Itu aja. Ya sehingga saya ikut aja di FK Unpad. Jadi Jakarta nggak jadi waktu itu. Tapi nggak nyesel kan, Prof? Ah, enggak. Ya. Boleh Nanti dulu, ini ada lagi itu oh ya. iya, siap, Prof. Tahun 60 itu, pada waktu itu Fakultas Kedokteran di Bandung itu 7 tahun. 5 tahun namanya preklinik dulu itu ya, 2 tahun klinik. Kalau sekarang 2 tahun tuh koasisten begitu ya. Nah, pada waktu itu jadi harusnya saya masuk 60, harusnya tahun 67 selesai harusnya. Tapi karena saya tahun 65 itu diterima menjadi asisten lah namanya ya, sebelum dosen tuh asisten di biokimia. Nah, pada waktu itu saya harus bekerja dulu 3 bulan di biokimia. Jadi waktu itu tidak ikut koas begitu ya, 3 bulan. Nah, udah gitu. Dan ternyata pada tahun 65 kan terjadi itu pemberontakan G30S PKI ya. Sehingga kita waktu itu semua yang di Fakultas Kedokteran itu pendidikannya diundur 6 bulan. Jadi saya 9 bulan diundurnya, sehingga saya lulusnya tahun 68 awal, bulan Januari kalau nggak salah, atau Februari lah gitu. Ya, karena ada pengunduran waktu itu, karena apa, waktu G30S itu kuliah atau koshapnya itu tidak karuan lah begitu, ikut demonstrasi aja waktu itu, sehingga diundur semua diundur, bukan saya aja, semua ya. Jadi pada waktu itu 7 tahun lebih ya, 7 tahun lebih, diundurnya 3 bulan kalau nggak salah ya. Atau 6 bulan kalau nggak salah diundur, jadi memang lebih lama lah gitu ya. Sehingga saya lulus dokter itu tahun 68. Nah, setelah lulus dokter, karena saya sudah jadi asisten di biokimia, langsung aja menjadi dosen di biokimia setelah dokter itu. Ya, dan seterusnya seperti yang saya tulis gitu. Ya, silakan. Berarti pada saat itu sempat otomatis nggak ada perkuliahan ya, Dok? Nggak ada. Ya, Prof ya? Itu waktu itu saya udah sebagai koas itu apa ya? Pendidikan dokter di klinik gitu. Sekarang namanya apa itu namanya? Iya, namanya sekarang koas, Prof. Ya, Setelah esket. Iya. Ya, setelah esket itu ya. Jadi pada waktu itu sedang bekerja di salah satu rumah sakit, diumumkan harus demo gitu. Jadi udah diundur aja. Memang waktu itu kan harus tetap waktunya itu, jadi di rumah sakit itu 2 tahun full itu tidak boleh terganggu gitu. Begitu keganggu ditambah. Kalau dulu gitu, ya. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Baik, Profesor, yang saya lihat ini perjalanan untuk menjadi dokter nih sangat pasti susah ya, Dok. Coba nih, Dok, mohon maaf, Dok, suka duka apa nih, Prof, yang saat ini, mohon maaf, Dok, suka duka apa nih, Prof, saat
menjalani kuliah di Fakultas Oh Kedokteran gitu. Unpad? Ya, begini. Fakultas Kedokteran Unpad itu kan baru gitu ya. Tahun 57 didirikan, saya masuk 60, dan dosennya itu hampir semua dari Jakarta, dosennya. Ya, dan ada beberapa dokter yang langsung diangkat jadi dosen gitu. Jadi waktu itu kurikulumnya memang udah ada kurikulumnya, tapi kurikulumnya tumpang tindih sekali. Kalau sekarang kan pakai sistem kredit semester, ya itu tidak tumpang tindih. Kalau dulu tumpang tindih, jadi misalnya mengenai cairan, ya cairan, saya dapat di biokimia, kemudian dapat lagi nanti di klinik itu di bagian bedah, di bagian anak, bagian ke dalam, itu sama itu diberikannya. Jadi memang tidak efisien pada waktu itu, karena kurikulumnya mungkin ya belum seperti sekarang lah gitu. Jadi makanya waktunya lama itu. Sedangkan kalau keilmuan itu ya prinsipnya sama dengan sekarang gitu ya. Hanya kenapa lama itu karena itu aja, mereka para dosen itu belum tahu bahwa apa yang harus diberikan gitu. Ya, masih meraba-raba lah barangkali. Tapi akhirnya karena tumpang tindih ini, jadi misalnya mengenai cairan saya dapat di penyakit dalam, di anak, di bedah, jadi lama-lama hafal itu. Ya, karena sering, tapi ya tidak efisien karena sama bahannya itu. Itu yang pertama, dan kedua memang kita itu sangat terbatas literatur pada waktu itu. Ya nggak ada aja. Jadi kita itu ilmunya yang dapat dari dosen aja. Ya nggak pernah ada textbook begitu ya, textbook ya itu juga di perpustakaan hanya ada 1 atau 2, sedangkan mahasiswanya kan banyak. Sedangkan kan waktu itu internet juga nggak ada ya. Jadi kita ya dari dosen aja gitu. Ya, sebagian dari textbook gitu. Nggak pernah baca jurnal begitu, nggak ada waktu itu. Ya, jadi kalian itu beruntung sekali sekarang ini soal literatur itu nggak masalah. Ya, dari internet juga banyak sekarang. Nah itu, tapi yang senangnya gitu ya, yang senangnya sejak masuk dari Fakultas Kedokteran sampai lulus, ya malahan sampai saya masuk spesialis, kemudian lulus spesialis, gitu ya. Saya spesialis ilmu kesehatan anak, itu tidak pernah bayar uang kuliah. Jadi nggak pernah kita itu. Jadi kalau daftar ulang tiap tahun ada, ya. Dulu bukan semester, tiap tahun dulu. Tiap tahun tuh daftar lagi, tapi nggak pernah bayar gitu. Itu yang senangnya itu kan sekarang mahal bayarnya. Ya dulu tuh 0 rupiah dulu itu. Ya itulah. Jadi ada karena pada waktu itu yang masih meraba-raba barangkali ya gitu. Itu dosennya dari UI ya bagaimana UI aja. UI ngasih ini kasih gitu. Gitulah. Oke, baik Prof. Jadi ini Prof, kita harusnya lebih bersyukur ya Prof di masa sekarang untuk mencari informasinya lebih baik. Oh ya, mudah sekali, kalian tinggal maunya aja itu. Ya, tinggal mau. Dan untuk pada tahun profesor itu sangat susah banget ya Dok untuk mencari informasi, literatur yang sangat terbatas, sehingga ilmu yang hanya didapat dari dosennya. Betul. Oke, baik Dok. Senangnya itu sampai lulus spesialis tidak pernah bayar uang kuliah. Nggak pernah saya. Nggak tahu itu berapa bayarnya, nggak tahu itu. Nggak pernah ditagih. Oke, mungkin bisa aku lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalkan sekarang Prof di FK Unpad itu banyak banget UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kayak ada pecinta alam, ada tim medis,
terus ada organisasi-organisasi lain juga. Dulu di tahunnya Profesor, di Unpad, di FK Unpad sudah ada belum, Prof? Kegiatan Sedikit, kegiatan hanya sedikit. Yang ada itu Mahawarman, itu apa? Mahawarman, ya. Jadi semi itu dilatihnya sama tentara, itu baris membaris, jaga menjaga dan sebagainya, ya. Dan yang lain nggak ada kegiatan apa ekstra mahasiswa seperti yang kalian katakan, ya. Karena mereka tidak tahu harus apa barangkali waktu itu, ya. Hanya belajar aja kita itu, belajar aja. Jadi hanya yang senangnya di waktu kita jadi koas itu karena dokter yang sudah selesai spesialis itu baru sedikit. Jadi kita itu boleh segala macam, sampai operasi appendektomi, seksio cesaria itu boleh melakukan itu. Bukan melihat, melakukan waktu itu karena memang dokternya sedikit, ya. Jadi kita keterampilan soal itu mungkin lebih bagus dari kalian karena kita melaksanakan sendiri gitu, amputasi begitu. Ada itu dulu, ya, appendektomi, kemudian ngangkat batu seksio alta itu biasa dilaksanakan oleh para mahasiswa Pak Koas waktu itu, ya, karena dokter-dokternya sedikit sekali itu. Saya waktu menjadi residen di bagian anak itu tahun 91 itu saya masuk itu jadi setahun tuh hanya 3 orang yang masuk sebagai spesialis itu. Nah karena 3 orang jadi memang capek, ya, capek kita itu kerjanya. Tapi pengalaman jadi banyak gitu. Kalau sekarang kan itu dokter residennya banyak gitu. Jadi pengalamannya lebih sedikit, pengalaman pribadinya begitulah. Kalau dulu saya pegang sal itu satu dokter aja. Saya sendiri begitu, ya. Pasiennya ada 100, ya sama pasiennya banyak dari dulu. Jadi itu apa memang berat waktu itu. Waktu koas juga kita berat karena koasnya sedikit, ya. Kemudian pasiennya banyak. Itu sampai jaga malam segala terus-terusan itu. Ya. Ya. Dari dulu FK Unpad udah kalau koas gitu udah di RSHS, Prof? Di RSHS, ya. Sejak awal ya berarti sudah Betul. di RSHS. Di RSHS dan di Rumah Sakit Mata Cicenok, ya. Kemudian ada beberapa di Rumah Sakit Mustira, yang Rumah Sakit Tentara itu, ya, yang di Cimahi. Itu kenapa di sana? Ya karena dokter dosennya tentara begitu. Udah di sini aja karena mereka nggak mau ke RSHS gitu. Ya, waktu itu yang di Rumah Sakit Mustira itu kedokteran jiwa itu, ya, karena dokternya itu psikiaternya adalah tentara. Ya udah di sana aja gitu. Yang di mata ya untuk mata itu dari dulu. Ya. Oke, siap. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Prof, setelah lulus dari FK 4, untuk S1 apa bidang yang didalami sekarang nih, Prof? Spesialis atau subspesialis? Boleh disilakan. Saya, gitu? Iya, Prof. Iya, jadi saya tahun 71, jadi saya tahun 68, selesai, 68 sampai 71, saya dosen di bagian biokimia, ya, di Unpad, di Fakultas Kedokteran. Tahun 71 saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak, itu sampai tahun 75. Ya, selesai itu, kemudian pada waktu itu belum ada pendidikan, jadi waktu itu dokter spesialis itu tidak mengacu ke universitas, yang mengelolanya bukan universitas, tapi profesi dokter anak, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak waktu itu.
Jadi saya ijazahnya bukan ijazah dari universitas, ya, tapi diakui oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau sekarang kan masuk ke universitas. Nah, kemudian tahun itu selesai 75, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya di bagian anak itu, saya kebagian di hematologi onkologi anak. Ya, hematologi itu untuk darah, onkologi yang kanker begitu, kanker anak ya. Dan itu bekerja terus sampai tahun 87 gitu, 1987. Nah, oleh Ikatan Dokter Anak itu diberi aja tambahan sebagai konsultan hematologi onkologi begitu. Karena udah bekerja lama, dikasih aja ya bukan ijazah ya, sertifikat aja itu. Sehingga diakui sebagai konsultan hematologi onkologi gitu. Tahun 87 juga saya melanjutkan pendidikan untuk S3 untuk doktor ya. Doktor gitu di Unpad, tapi analisis ininya, analisis riset saya laksanakan di itu di Amerika karena dapat grant gitu di University California Davis. Jadi UC University of California itu banyak ya. Ada Davis, ada California, ada Harvard, ada banyak lah itu. Saya university itunya di Davis. Davis itu masih 120 kilo lah dari San Francisco gitu. Ya. Jadi di sana setelah saya menyelesaikan analisis risetnya di mengenai mengenai defisiensi besi. Nah, tahun 93 saya selesai ujian di Unpad sebagai doktor, ya, doktor dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, udah itu ya saya tahun 95 itu oleh teman-teman didorong supaya jadi dekan. Ya, waktu itu karena siapa lagi katanya, nggak ada lagi, udah ikut aja pemilihan waktu itu. Dipilih oleh Senat Fakultas Kedokteran, dipilih oleh para dosen, ya, dan mahasiswa juga ikut memilih lah ceritanya, ya. Nah, alhamdulillah saya kepilih tuh. Tahun 95 saya menjadi dekan. 2 kali, harusnya waktu itu dekan itu masa jabatannya 3 tahun waktu itu. Ya, saya harusnya tahun 2001 selesai karena 2 kali ya. Tapi tahun 2000 saya diminta oleh Rektor Unpad untuk membantu beliau tuh, di bidang akademik. Jadi pembantu waktu itu namanya pembantu rektor bidang akademik. Ya, itu juga dipilih lagi di Unpad itu. Tidak otomatis begitu. Dipilih ya, setelah dipilih alhamdulillah kepilih ya, akhirnya saya jadi pembantu rektor bidang akademik 8 tahun tuh sampai 2008. Jadi saya dari tahun 95 sampai 2008 itu jadi administratif kerjaannya itu. Ya, walaupun ya sekali-kali ke rumah sakit juga gitu. Ikut diskusi di Departemen Anak gitu ya, tapi tidak full gitu. Tahun 2008 kembali lagi, udah selesai di Unpad, kembali lagi saya jadi staf di Departemen Anak sampai tahun 2012. Nah, 2012 saya pensiun karena saya usianya udah 70 tahun. 2012 itu. Jadi guru besar pada waktu itu pensiunnya bisa sampai 70 tahun, usia 70. Saya guru besarnya dari tahun 95, maaf. 95 saya guru besar, jadi waktu dekan tuh guru besar saya keluar dan pensiun tahun 2012. Ya, mestinya 2012 tuh pensiun, tapi Departemen Anak minta saya untuk terus membina atau ya
walaupun tidak full gitu, membina untuk spesialis anak dan spesialis itu hematologi onkologi, subspesialis hematologi onkologi. Sampai sekarang begitu. Saya bilang saya udah 80 tahun usianya, nih kapan diberhentikannya? Ketawa aja itu, ya udahlah. Tapi saya tidak tiap hari gitu. Ya begitulah pekerjaan saya nih. Jadi pekerjaan saya itu ada dokter spesialis ya, konsultan hematologi onkologi, tapi dapat tambahan sebagai dekan dan pembantu rektor bidang akademik gitu. Ya. Wah, luar biasa sekali nih, Prof. Profesor pernah menjadi dekan dan ini didorong oleh teman-teman profesor sendiri untuk menjadi dekan dan dipilih oleh senat dosen mahasiswa dan mahasiswa. Dan Profesor pernah menjadi sebagai konsultan juga ya, Dok? Di apa? Di hematologi. Ya, anak. Hematologi onkologi gitu. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, berarti untuk pendidikan profesor sendiri setelah lulus S1 itu berarti di Unpad aja ya, Prof ya? Di Unpad terus, saya di Unpad. Pendidikan keluar itu untuk research-nya ya, Prof ya? Iya, iya. Tahun 2000 untuk hematologi dan onkologi juga saya belajar juga karena pada waktu itu nggak ada di Indonesia itu pendidikan ini. Jadi saya belajar tapi bukan degree course gitu di Australia dan di negeri Belanda untuk hematologi onkologi anak ya, supaya tahu kemajuan mereka gitu. Dan mereka tuh wah, majunya bukan main. Ya. Jadi juga saya ada satu lagi itu, saya tahun 2003 ya, setelah sedang menjabat pembantu rektor 1, saya diminta oleh Dirjen Dikti sebagai ini ya, membantu Dirjen Dikti di dalam membina universitas-universitas swasta gitu. Ya, di dalam bidang quality assurance. Dalam bidang kualitas mereka kita ada tugas lah dari Dikti untuk membina. Jadi saya waktu itu keliling-keliling gitu. Jadi yang universitas-universitas swasta itu, perguruan tinggi swasta, pernah ke Palembang, ke Padang, ke mana lagi ya, Manado, kemudian Sulawesi gitu ya, Jawa semua itu, Bali juga sering tuh untuk memberikan quality assurance itu sampai 2008 ya, 5 tahun tuh disuruh oleh Dirjen Dikti ke sana ke sini. Ya, untung naik pesawatnya dibayarin gitu. Jadi banyak kerjaan lah. Oke, boleh dilanjut nih Nuril pertanyaannya. Ya, baik, Dok. Ini dimulai dari pendidikan S1 sampai profesi sekarang nih, Prof. Membutuhkan waktu pendidikan berapa nih, Prof? Boleh silakan. Kalau pendidikan mah saya di S1 ya, waktu itu 7 tahun. Spesialis 4 tahun. Ya. Nah, sedangkan doktor itu ya kurang lebih, kalau dokter sih tidak terus-terusan gitu ya, itu kan bisa sambil kerja gitu. Itu saya selesai 5 tahun itu. Ya. Jadi ya selanjutnya mah ya banyak kongres gitu aja. Ya, menambah ilmunya itu. Siap, Dok. Boleh dilanjutkan? Berarti untuk dapat ilmu tuh nggak harus dari pendidikan formal aja ya, Prof ya? Oh, tidak perlu. Ya, apalagi kalian sekarang, wah, di internet sudah banyak sekali itu. Betul. Berarti kan profesor sekarang lebih cenderung ke akademisi ya, Prof ya? Iya. Suka duka menggeluti profesi sebagai akademisi di dunia kedokteran itu bagaimana sih, Prof? Jadi begini ya, kalau akademisi itu untuk Indonesia ya, kita itu memang
kurang sekali gitu ya, kurang sekali bisa bersaing dengan luar negeri. Karena apa? Bukan kita lebih bodoh, bukan ya. Tapi kita itu fasilitas, ya fasilitas untuk riset, fasilitas untuk apa menambah keterampilan di rumah sakit begitu ya. Itu kan kurang di kita itu. Nanti kalian akan mengalami itu, ya. Sehingga ya terpaksa kita itu sering sering course gitu ke luar negeri. Saya course itu ke mana, ke Australia gitu ya, ke Amerika, pokoknya ada dan semuanya itu ya harus dapat grant karena mahal kan, nggak bukan uang sendiri. Nah juga setelah selesai begitu ya, kita tetap untuk menambah ilmu itu ikut kongres begitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian saya sering diminta untuk bicara dalam kongres-kongres itu ya, laksanakan aja semuanya gitu. Jadi untuk menambah ilmu itu ya sampai tahun 87 itu S3 gitu, 5 tahun itu komputer ya, yang disebut komputer itu hanya bisa ngetik aja itu. Kan nggak ada internet pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ada ngetik pakai Word itu lumayan itu, menolong sekali ya. Tapi sebelum tahun 87 para dokter itu membuat atau research atau membuat paper itu pakai ketikan biasa. Jadi kalau salah satu udah diganti lagi semuanya. Kan kalau komputer bisa di delete atau dibetulin lah di komputer ya. Jadi repot dulu itu. Nah, waktu saya sampai pendidikan kan komputer itu baru ada tahun 2000 ke sini. Komputer yang laptop gitu ya. Apalagi kalau sekarang udah banyak sekali lah yang itu ya. Dulu itu waktu saya statistik aja ya, statistik kan harus dihitung. Itu pakai kalkulator hitungnya. Bukan pakai program komputer, nggak ada dulu. Ya. Nah, saya kan tahun 92 di Davis itu, di University of California Davis. Kalau di sana mah komputernya udah bagus itu, statistiknya enak pakai komputer, jadi nggak usah ngitung-ngitung gitu. Ya, kalian sekarang juga udah enak lah gitu. Ada programnya. Ya. Jadi kalian semua memang fasilitas untuk pendidikan itu udah bagus lah sekarang. Tinggal kalian aja maunya kalian. Ya, harus rajin lah gitu. Dan harus berani fight gitu ya untuk bersaing dengan siapapun bisa sekarang tuh. Ya. Jadi nanti juga di rumah sakit itu walaupun masih ya kita ketinggalan lah dari negara maju, tapi alhamdulillah sekarang ini operasi jantung di Bandung bisa ya, operasi yang robotik yang pakai robot itu udah bisa di kita. Ya, udah bagus lah sekarang. Jadi kalian nanti kalau waktu koas itu harus lihat semuanya itu. Ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak, Prof. Boleh dilanjut Nuril ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Profesor. Yang di sini saya lihat perjalanan dan karir Profesor nih sangat panjang dan lumayan lama ya, Prof. Iya. Sampai sekarang ini belum berhenti. Ya. Sekarang itu saya diminta untuk memberi ya ikut mendidik para subspesialis hematologi onkologi itu. Karena udah subspesialis hematologi onkologi itu sekarang udah masuk ke universitas. Ya, walaupun saya udah pensiun tapi ya disuruh saja. Baik, Prof. Apa yang membuat Profesor nih ingin mengambil profesi menjadi dokter hingga sekarang menjadi dosen dari
subspesialis farmakologi ya, Prof. Dan tetap bertahan dalam menjalaninya. Ya, sebetulnya begini, itu saya tahun 1975, ya, barangkali nggak ada kalian yang lahir di tahun 75 itu. Ya, pada waktu itu di bagian anak, gitu, bagian ilmu kesehatan anak sudah mulai ada dibagi-bagi divisi, gitu. Divisi sosial pediatri, divisi hematologi onkologi, divisi pulmonologi dan sebagainya, gitu ya. Udah dibagi-bagi. Nah, waktu itu kepala departemennya, kepala bagiannya, waktu itu udah tinggal ngambil kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Jadi pada waktu itu ya saya juga tidak tahu hematologi onkologi itu apa, gitu ya. Nah, akhirnya ya mengembangkan sendiri karena udah diplot di sana, ya udah. Jadi yang teman-teman yang di pulmonologi belajar dulu pulmonologi, hematologi sampai ya akhirnya kalau sekarang ini, nah kalau sekarang itu bebas sekali. Kalian misalnya senang di mana pulmonologi, nanti masuk pulmonologi aja. Ya, masuk onkologi, masuk terserah kalian nantinya. Kalau dulu kita ya ditunjuk karena nggak ada lagi orangnya. Ya, nggak, waktu tahun 75 itu kan dosen yang departemen anak tuh berapa orang gitu. Ya udah ditunjuk, malahan dulu ada yang ditunjuk bukan satu, subdivisinya ada 2 gitu. Jantung, merangkap, pulmo gitu, karena nggak ada lagi orangnya. Jadi sebetulnya mula-mula sekali itu tidak apa, bukan nggak ada cita-cita, nggak ada, itu ditunjuk aja waktu itu. Ya, tapi setelah kesini ya senang juga gitu mengembangkan. Nah, kalau yang sekarang itu udah boleh memilih. Kalian misalnya di spesialis anak, nanti untuk subspesialisnya mau apa? Ada 12 subspesialis di sini, silahkan pilih. Senangnya di mana gitu. Ya. Kalau dulu tidak, dulu. Akhirnya ya kita berusaha untuk menyenangkan diri sendiri aja. Ya. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, boleh Nala? Oke, tadi udah sempat disinggung Profesor sedikit juga tentang profesi Profesor sekarang. Nah, boleh lebih dijelaskan nggak, Prof? Profesi yang sekarang itu bekerjanya seperti apa? Yang hematologi onkologi? Ya, yang sekarang sedang dijalani. Jadi begini, hematologi onkologi itu ya, itu mempelajari semua ilmu mengenai darah dan penyakitnya, dan juga kanker pada anak. Dan ternyata kanker pada anak dan penyakit darah pada anak itu banyak sekali itu. Dan sekarang itu boleh dikatakan di bangsal, di kamar, di rumah sakit ya, di rumah sakit Hasan Sadikin itu hampir 50% pasiennya itu adalah pasien-pasien hematologi dan kanker, itu banyak sekali. Ya. Jadi memang kita ada stafnya berapa ya, 6 gitu. Kasihan yang aktif ya. Yang aktif itu hanya 3. Ya, yang aktif betul 3, yang 3 itu udah pada pensiun tapi diminta lagi. Itu capek itu kerjanya. Ya, banyak sekarang itu pasien-pasiennya itu. Jadi mereka mungkin sudah sadar bahwa penyakit-penyakit ini bisa diobati gitu. Ya, jadi dibawa. Dan itu Hasan Sadikin kan itu merupakan rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat gitu. Jadi semua pasien-pasien yang tidak bisa diobati di daerah udah masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ya, nanti kalian akan lihat bahwa penyakitnya aneh-aneh gitu. Ya. Iya, betul. Kami sebagai mahasiswa tahun 1 juga udah sempat diajak ke Hasan Sadikin waktu itu untuk kuliah umum. Banyak banget emang di bagian anak aja itu udah
banyak banget kelihatan subspesialis yang bisa diambil karena penyakitnya juga pasti banyak banget ya Prof ya. Betul. Itu sekarang 12 divisi ya, subdivisi. Di Jakarta itu 13 karena radiologi pencitraan anak ya, radiologi anak itu masuk departemen anak di Jakarta itu. Ya. Kalau di kita belum karena belum ada ahlinya. Jadi banyak itu ada di Bandung aja ada 12, Jakarta mungkin 13 atau 14 Jakarta. Ya. Ya, silakan. Oke, untuk selanjutnya nih, Profesor apakah sekarang hanya fokus menjadi akademisi atau ada kayak minat atau pekerjaan sampingan lagi, Prof, yang Enggak. digeluti? Saya usianya udah tua sekali, jadi itu juga hanya membantu di subdivisi, saya membantu bukan tidak utama lah gitu. Sudah tidak lagi utama ya, Prof? Ya, tidak ya. Kadang-kadang mereka hanya minta nasihat begitu harus bagaimana gitulah. Ya. Oke, Prof. Terus kenapa nih Prof masih ingin membantu sekarang kayak sebenarnya Prof kan berarti sudah pensiun ya Prof ya? Udah tahun 12 saya pensiun 2012 ya. Jadi kenapa saya ingin bantu nomor satu memang kan saya juga bagaimanapun juga saya dilahirkan di Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Jadi kalau mereka meminta bantuan tambahan begitu ya saya harus mau gitu. Ya saya menjadi begini tuh setidaknya karena ada Fakultas Kedokteran Unpad dan ada Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu. Ya. Jadi oleh karena itu ya saya harus membantu itu. Walaupun tentu saja bantuan saya itu sangat-sangat terbatas begitu. Ya, misalnya sekarang itu kalau ada jurnal atau apa, ya ini seperti gini, online begini. Ya. Oke, makasih banyak Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mary. Baik, Prof. Mohon maaf Prof, ini yang saya lihat juga kembali perjalanan dan motivasi apa nih Prof yang sehingga memutuskan untuk menjadi seorang dokter dan menjadi profesor sekarang? Ya kalau dokter tadi sudah ya. Profesor itu ya itu kan profesor itu bukan degree ya, itu kan jabatan. Jadi jabatan jadi dosen itu mula-mula ya masuk jadi dosen itu asisten ahli begitu ya, kemudian menjadi asisten lektor kepala, profesor begitu. Ya itu kepangkatan aja naik gitu ya. Tapi memang khusus untuk kenaikan itu kalau di pendidikan tinggi itu bergantung dari orangnya. Jadi kalau dia prestasinya sesuai dengan persyaratan baru diangkat gitu. Seperti sekarang ya, yang sekarang gitu. Jadi profesor itu harus bisa minimal di publikasi di majalah internasional 4 gitu ya. Dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi memang itu seperti pangkat gitu ya. Tapi untuk naiknya itu memang perlu usaha gitu. Jadi tidak otomatis lah gitu ya. Jadi untuk profesor juga kan sekarang di Fakultas Kedokteran tuh tinggal berapa? Gue misalnya 36-an gitu, 36 atau 40. Ya sedikit sebetulnya kan dosennya banyak itu harusnya. Memang untuk jadi profesor tidak otomatis begitu. Dan bukan profesor saja, jadi dari asisten ke lektor kepala itu ada persyaratan-persyaratannya. Ya, persyaratannya itu dari pendidikan, ya kalau nggak ngajar gitu ya nggak bisa jadi naik pangkat gitu ya, dari pendidikan, dari research dan dari itu pengabdian
Jadi tiga-tiganya itu harus betul-betul memenuhi persyaratan baru bisa jadi gitu. Ya. Baik, Profesor. Jadi di sini dari yang saya dapat bukan hanya sekedar motivasi ya, Prof, tapi usaha juga untuk Oh ya, betul. baik. Usaha untuk menjadi seorang profesor nih butuh perjuangan banget ya, Prof. Betul, betul. Baik, Prof. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke, Prof. Ini mungkin yang bisa kita dapat dari pertanyaan tadi berarti Profesor adalah seorang yang gigih karena terus-terusan mau mengembangkan dirinya sampai bisa di posisi sekarang. Nah, kalau dari Profesor sendiri, Prof, apa nih kira-kira harapan untuk kami sebagai calon dokter di masa depan, Prof? Ya, nah ini hati-hati ya. Kalian ya sebagai mahasiswa kedokteran yang masuk, apalagi masuknya tahun 2022 baru sekali ya. Dan saya waktu tahun 60 itu lain sama sekali situasinya. Pada waktu 60 itu ya, situasinya pasien dan sebagainya itu tidak ada, tidaknya bagaimana dokternya aja. Kalau sekarang hati-hati kalian ya. Hati-hati itu karena apa? Sekarang itu bisa dituduh malpraktek, bisa dituduh tidak etik dan sebagainya itu. Waktu saya dulu tuh tidak ada itu. Ya, karena memang dokternya sedikit. Jadi mereka tuh penduduk tuh sangat perlu ke dokter begitu. Kalau sekarang dokternya banyak dan mereka itu bisa membanding-bandingkan. Oh, ini dokternya baik, ini dokternya terampil dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ya, jadi selain ilmu kedokteran, kalian itu harus paham juga ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu komunikasi. Jadi komunikasi ke pasien ya, komunikasi ke orang tuanya, komunikasi ke teman sejawat, teman-teman kalian juga itu harus betul-betul dijaga gitu. Ya, jangan sampai kita salah sehingga nanti ada banyak tuduhan bahwa wah ini malpraktek, ini itu, ini. Nah, semua ya tuduhan-tuduhan itu akan hilang atau tidak mempan lah begitu ya. Kalau kita ya keilmuan kita ini benar secara keilmuan. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau saudara sebagai dokter ya mendiagnosis penyakit, itu betul-betul dia dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjangnya itu betul-betul mendukung ke arah diagnosis itu. Jadi dokter itu tidak boleh, ya sekali lagi tidak boleh seperti dukun. Ya, kalau dukun kan coba-coba gitu. Ya. Kalau kita tidak, harus berdasarkan ilmu semuanya. Jadi kalau kalian mengobati penyakit A, itu kalian berdasarkan keilmuannya. Jadi apapun yang kalian kerjakan, kalau benar-benar berdasarkan keilmuan itu kalian aman. Ya, jadi hati-hati sekarang ini mengenai etik, ya, kemudian profesi kedokteran itu harus betul-betul kalian ini mempelajari ilmunya dengan tidak boleh salah lah begitu. Ya, tidak boleh salah. Jadi artinya apa? Kalian setelah belajar itu baca lagi, lihat jurnal, semuanya dah. Ya, karena sekarang itu banyak dokter yang jadi masalah perdata hukum gitu ya, dituntut oleh orang tuanya atau oleh pasien begitu ya. Itu banyak itu. Jadi hati-hati. Jadi yang pertama satu keilmuan kalian itu harus betul-betul dijaga dan update. Jadi sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua dijaga komunikasi. Ya, komunikasi baik ke pasien, ke keluarga pasien, ke teman sejawat nantinya, ke pemerintah dan sebagainya gitu. Ya. Dan ketiga jaga etik gitu. Jadi memang zaman dulu dokter itu sangat-sangat dihormati ya, zaman Belanda itu
Karena memang dulu itu para dokter itu mungkin karena situasinya etiknya itu udah sangat terhormat lah, begitu dihormati betul oleh rakyat itu. Nah, oleh karena itu harus dipegang oleh saudara semuanya ya. Jadi kalau etik itu hati-hati, yang utama tidak boleh sombong gitu, tidak boleh takabur ya. Jadi apalagi kalau kalian ya yang Muslim, ya saya Muslim, jadi saya nggak tahu kalau yang bukan Muslim. Tapi kalau yang Muslim itu tetap kalian itu harus pegang Quran dan hadis yang betul gitu ya. Di sana itu untuk menjadikan kita itu orang baik lah gitu. Dan itu diperlukan sekali untuk kalian semua. Jadi yang diperlukan tuh bukan dokter yang pintar begitu ya, tapi etiknya jelek, wah itu bukan itu. Jadi yang diperlukan oleh masyarakat itu dokter yang pintar, yang beretika, ya berakhlak begitu. Ya kalian ngerti lah itu nanti. Ya pokoknya kalian tidak boleh sombong, itu aja. Ya dengan keilmuan kalian tidak boleh sombong. Nah nanti oleh saya nanti ini bisa sembuh. Nah itu yang menyembuhkan bukan kita, itu yang menyembuhkan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak boleh sombong gitu. Iya, ada apa lagi? Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Banyak banget hikmah yang bisa kami ambil dari pemaparannya tadi. Selain kami bisa lebih bersyukur dengan majunya teknologi sekarang, kita juga harus update dengan ilmu yang berkembang. Juga kita harus memahami ilmu lain selain ilmu kedokteran ya dokter, ya Prof ternyata seperti ilmu komunikasi. Serta kita juga harus jaga etika karena pekerjaan dokter adalah sebuah pekerjaan yang terhormat dan perlu dijaga kehormatannya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi Q&A dari teman-teman yang ada di sini. Jadi tidak hanya dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Profesor Bonpon. Oke, sebelumnya mungkin izinkan saya untuk bertanya, Prof. Iya. Oke. Jadi kurang lebih cerita saya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini hampir sama dengan ceritanya Profesor. Nah, jadi kayak dalam semester awal ini sebagai mahasiswa baru ini, saya masih belum menemukan fase nyaman untuk proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran sendiri. Nah, padahal di kedokteran sendiri harusnya kita bisa kayak lebih ngerasa nyaman dan suka sama materi-materinya yang diberikan kayak gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ke Profesor, bagaimana caranya kayak membuat kita semakin cinta gitu kepada ilmu-ilmu kedokteran dan biar walaupun nanti kita suka dengan materinya, terus kayak kita bisa enjoy, terus lulus tepat waktu, mungkin itu bisa dibagi tips-tipsnya mungkin Prof. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ini contohnya saya dulu ya. Saya masuk kedokteran. Kan kedokteran itu waktu itu dokter mengobati lah begitu zaman itu ya. Saya masuk ke fakultas kedokteran pada waktu itu tahun pertama ya, belajar lagi fisika, belajar kimia ya, belajar matematika gitu. Belajar apa lagi tuh dan waktu saya itu di ITB belajar yang demikian itu. Sehingga ya saya bertanya-tanya, saya ini harus jadi dokter mengobati, kenapa belajar yang begini? Sama dengan kalian, bingungnya kenapa? Ya. Tapi setelah kita itu ya karena itu waktu itu ya pelajaran ya kita berjuang aja supaya lulus lah gitu. Tapi setelah nanti ya sudah masuk ke sesi-sesi yang ada kedokterannya, makin lama itu akan makin senang. Oh iya ya begini. Nah kalian sekarang ini itu lebih beruntung, sangat beruntung karena kurikulum sekarang yang di Fakultas Kedokteran di Unpad ini ya
dari permulaan sekali begitu, dari semester pertama lah begitu, itu sudah disinggung-singgung ke arah klinik. Ya, dulu nggak ada itu, Ya, sekarang disinggung-singgung walaupun tidak mendalam ya, itu udah ada. Jadi kalian itu akan lebih mudah untuk menyenanginya. Nah, supaya lebih mudah lagi, memang seperti ini sesi sekarang itu ya, wawancara dengan saya begitu. Itu bagus sekali itu. Ya, supaya kalian memahami itu fungsi dokter itu apa. Itu kalian untung sekali lah sekarang ini. Ya. Dan nanti ya kalian itu harus banyak baca jurnal mengenai kedokteran. Ya, tapi jurnalnya hati-hati, harus dipilih. Ya, nanti tanya ke seniornya, jurnal yang baik itu yang mana begitu ya. Nah, itu yang harus dibaca. Karena jurnal itu ribuan sekali itu. Nanti sekalian harus dibaca yang jurnal mana yang bagus gitu. Ya, seperti contohnya kalau di anak gitu ada pediatrika gitu ya, ada Lancet itu jurnal-jurnal dari luar negeri yang bagus-bagus gitu. Nah, itu banyak baca yang itu. Nanti melihat ada fotonya, ada segalanya. Itu kalian akan makin lama makin tertarik gitu. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke klinik, wah itu lebih tertarik lagi. Ya, memang benar apa yang kalian rasakan itu, saya juga sama merasakan demikian. Kok menjadi dokter saya harus belajar fisika waktu itu. Ternyata fisika itu nantinya penting sekali. Kalau misalnya ya kita di laboratorium apa untuk mata gitu, refraksi dan sebagainya, kalau nggak tahu fisika kan nggak tahu apa-apa nantinya. Ya, tapi sekarang ini kalian itu kan dari permulaan sudah dikenalkan ke arah klinik gitu. Itu bagus sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih Profesor atas Ya, jawabannya. baik. Oke, baik. Terima kasih. Adakah teman-teman lagi yang ingin bertanya? Boleh nih untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang penasaran tentang karirnya Profesor, bisa langsung ditanyain aja. Oke, boleh untuk Rifka nih pertanyaannya nih. Ya, silakan. Izin bertanya ya, Prof. Seperti yang tadi Prof sampaikan kan waktu di subspesialis hematologi dan hematologi itu bukan sesuai keinginannya Profesor tapi dipilih ya, Prof. Iya, waktu mula-mulanya tahun 75 itu. Tapi akhirnya Profesor bisa survive dan bisa berhasil menjadi dokter hematologi. Iya. Kalau boleh berbagi nih, Prof, gimana caranya supaya bisa survive di tempat yang sebenarnya bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kebetulan sistem baru yang di Unpad ini kan membuat kita mahasiswanya tidak bisa memilih materi yang kita mau. Jadi kayak udah ditentukan sama Unpad gitu, Prof. Iya, iya. Jadi kita harus yakin bahwa ilmu itu berkembang terus ya. Berkembang terus. Jadi kalau kita ditugaskan gitu, waktu itu saya ditugaskan di hematologi ya, saya belajar mengenai hematologi onkologi terus begitu sampai belajarnya ke luar negeri gitu waktu itu karena di sini tidak cukup ya. Nah, kalau sekarang sih udah cukup lumayan di kita juga ya. Tapi tentu saja kalau ditambah ke luar negeri itu akan sangat bagus. Nah, kalian juga yang memang itu ilmu kedokteran tuh susah sekarang kalau di Indonesia ya. Di Indonesia tuh susah atau
tidak boleh memilih dulu, saya ingin ke sini aja, nggak bisa itu. Karena kalian itu harus menjadi dokter umum dulu. Jadi dokter umum itu kalian tahu segala macam, tapi superficial gitu, ya. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia itu masih sangat memerlukan banyak sekali dokter umum, ya, untuk di daerah, di pedalaman, begitu, di mana-mana itu perlu sekali. Jadi pendidikan di kita itu tidak bisa langsung menjurus gitu, ya. Nah, nanti kalau setelah dokter umum, ya, kalian bekerja, kemudian ingin spesialis, nah kalian boleh pilih, itu bisa itu. Tapi kalau dokter umum itu harus segala tahu kalian itu, walaupun sedikit-sedikit gitu, ya. Jadi itu karena pemerintah sangat memerlukan tenaga kita sebagai dokter umum. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Penjelasannya sangat menginspirasi. Oke, untuk mungkin pertanyaan tadi akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan kepada Profesor sendiri atas pemberian jawaban dan serta tanggapannya. Nah, sebelum menutup sesi wawancara, silakan untuk Profesor Ponpon untuk memberikan closing statement. ya. Jadi kalian kan baru berapa bulan kalian sebagai mahasiswa kedokteran, baru masuk ke September ya, baru sebulan ini kali. Jadi begini ya, kalian itu nomor satu tadi belajar di kedokteran itu belajarnya betul-betul berat lah gitu. Lain dengan fakultas-fakultas yang lain, ya. Jadi karena keilmuan kita ini itu mendalam dan luas sekali gitu. Apalagi kan kalian sebagai dokter umum tuh harus tahu segala macam, ya. Walaupun tidak mendalam sekali, tapi harus tahu segala macam dan harus bisa mengobati gitu, ya. Karena nanti kalau bekerja di daerah itu kalian yang sendirian nantinya. Jadi ya segala macam harus bisa gitu. Ya, oleh karena itu nomor satu kalian betul-betul belajar ya. Nah, ini belajar itu tidak boleh dihafal, hafal apa cangkem gitu kalau bahasa Sundanya itu. Jadi nggak boleh dihafalin apa, harus difahami ya. Supaya ilmu kedokteran itu difahami, nah, kalian harus bisa memahami mengenai patofisiologi ya, patogenesis penyakit-penyakit. Ya, patofisiologi dan patogenesis penyakit itu harus paham gitu. Kenapa penyakit ini terjadi, kenapa dan sebagainya ya. Jadi bukan dihafalin tapi harus difahami. Nah, oleh karena itu ya, memang betul kalian berat. Jadi apa? Waktu untuk main itu sedikit lah. Ya, walaupun harus ada tapi tidak bisa seperti fakultas lain begitu. Ya, fakultas lain mas seminggu nggak kuliah juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian seminggu bolos, wah udah ketinggalan nantinya. Ya, jadi harus betul-betul menjaga kesehatan kalian supaya kalian kuliahnya bisa atau apa pekerjaannya bisa lengkap gitu bagus. Dan kedua, ya kalian harus banyak baca, ya banyak baca mengenai ilmu kedokteran gitu. Dan sekarang itu banyak sekali, apalagi kalau ada kongres-kongres begitu ya. Walaupun kalian belum jadi dokter, boleh aja ikut sebagai mahasiswa kedokteran. Ya, mendengarkan begitu untuk melihat bagaimana ilmu kedokteran itu. Ya, jadi sekali lagi kalian harus bekerja, belajar sungguh-sungguh, berat lah terus terang aja kedokteran itu. Ya, tapi harus dilaksanakan begitu. Jadi saya hanya bisa mendoakan supaya kalian itu berhasil ya, tepat waktu dan bagus begitu.
ya, menjadi dokter yang baik gitu. Jadi dokter itu apa? Sekarang itu banyak istilah bintang 5, bintang 4, saya nggak tahu itu sekarang. Ya pokoknya harus baik lah jadi dokter itu. Apapun nanti pekerjaan kalian, misalnya sebagai dokter, dokter umum, dokter spesialis, nantinya dokter subspesialis, atau sebagai direktur rumah sakit, sebagai macam-macam lah. Harus baik lah pokoknya. Ya, baik ke pasien, baik ke teman sejawat, baik ke pegawai dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi yang utama itu tidak boleh sombong, itu aja. Ya, sekian mungkin ya. Jadi saudara, saya doakan supaya selesai tepat waktu dengan hasil yang sangat baik. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman yang antusiasnya dalam bertanya pada sesi Q&A serta penutupan dari profesor, yaitu kita harus lebih memahami patogenesis dan kasus-kasus penyakit yang perlu dipahami dan lebih baik untuk memahami daripada dihafal, serta kita harus lebih hard work, bekerja keras dan usaha lebih apapun situasi yang kita jalani, apalagi situasi yang kita sedang jalani sekarang, yaitu kurikulum sekarang. Selanjutnya, sebelum menutup rangkaian acara ini, alangkah baiknya jika kita mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini ya, Prof. Ya, silakan. Dipersilakan kepada Karina agar untuk mendokumentasikan pertemuan kita. Baik, saya izin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Karina. Karena acara ini sudah sedikit lagi mau selesai ya, Dok. Ya, Prof. Ya. Saya dan Nala selaku moderator dari acara kita malam ini memohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kami dari Fasil 1 mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Profesor Ponton atas kesediaan waktu yang diberikan untuk menjadi narasumber kami. Sehat dan sukses selalu, Prof. Apabila Profesor memiliki kepentingan lainnya, dipersilakan untuk meninggalkan pertemuan Zoom kita pada malam ini, Prof. Ya, terima kasih banyak, Profesor. Baik, saya izin live ya. Baik, terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Ya. Sekali lagi selamat belajar ya. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Ya, banyak. saya live Terima ya. kasih Terima banyak, kasih. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada teman-teman dan teteh-teteh Fasil semua, terima kasih karena udah aktif mengikuti kegiatan wawancara visit dokter kita. Mohon maaf jika kami sebagai moderator ada kata-kata yang salah. Saya selaku moderator dengan ini resmi menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.